Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu ASN dan pensiunan yang terhormat. Jumpa lagi di channel ASN Abad 21, channel yang komitmen menyampaikan informasi fakta dan anti terhadap berita hoax. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait skema pensiunan yang banyak ditanyakan ya. Seperti ini pertanyaan dari Bapak Ibu di kolom komentar. Pak Admin, tolong dibahas sebenarnya seperti apa wacana skema pensiunan fully funded. Apakah betul bisa dapat 1 miliar? Nah, memang ya kalau kita lihat di berbagai media ini muncul Bapak Ibu, dan bukan hanya di media lokal tapi di media nasional juga muncul. Sehingga ini perlu kita bahas, kita coba telusuri seperti apa faktanya. Kalau kita buka media nasional, di sini di CNBC disebutkan ya tentang pensiunan yang sampai 1 miliar, bahkan di Detik Finance juga menilik ide uang pensiun tembus 1 miliar. Kemudian dari media-media nasional yang lain ya, termasuk dari Tempo juga ada ya. Jadi memang ini perlu untuk dibahas. Nah, untuk membahas ini kita akan menggunakan alur pemahaman supaya kita memahaminya dengan lengkap seperti itu, komprehensif. Yang pertama kita akan mulai dengan apa itu skema Pay As You Go, yaitu skema tunjangan pensiun yang berlaku saat ini. Kemudian kita akan membahas juga apa itu skema fully funded. Kita harus paham dua-duanya. Skema fully funded ini adalah skema tunjangan yang direncanakan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas apakah memang pemerintah berencana merubah skema tunjangan pensiunan tersebut di 2025. Dan yang terakhir kita akan jawab, apakah lantas perubahan skema tersebut langsung berlaku di tahun 2025. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin 4 alur pemahaman yang akan menjadi pembahasan kita. Disimak sampai tuntas agar informasinya tersampaikan dengan lengkap. Kita mulai dari yang pertama, apa itu skema Pay As You Go yang berlaku saat ini? Baik, nah sekarang kita perlu mengetahui dulu bagaimana sih sebenarnya skema pensiun saat ini. Jadi saat ini menggunakan skema Pay As You Go. Apa itu Pay As You Go? Yaitu intinya seperti ini, gaji PNS itu dipotong sekitar 4,75% ditambah dengan dana dari APBN. Jadi ini yang dipotong dari gaji PNS, tapi gaji PNS yang dipotong ini adalah hanya berdasarkan gaji pokoknya saja, gaji pokok dari setiap PNS, tidak termasuk tunjangan-tunjangan yang lain, misalnya tunjangan kinerja dan lain sebagainya. Ya, dari gaji pokok, sekali lagi ditandai di sini dipotong berdasarkan gaji pokoknya saja. Nah, ini yang menyebabkan selama ini gaji pensiun itu relatif kecil ya, relatif kecil. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya, penjelasan ringkas terkait skema Pay As You Go. Silahkan ditambahkan atau mungkin dikoreksi jika ada yang keliru. Sekarang kita melanjut ke apa itu skema fully funded yang direncanakan oleh pemerintah. Sebenarnya ini rencana sudah muncul beberapa tahun terakhir ya. Oke, kita akan bahas ini. Nah, ke depan pemerintah rencananya adalah menerapkan skema fully funded. Seperti apa skema fully funded itu? Jadi gaji PNS itu dipotong berdasarkan pendapatan total, sudah termasuk tunjangan kinerja dan tunjangan-tunjangan lainnya, bukan hanya berdasarkan gaji pokok saja. Dan adapun persentasenya itu tergantung dari PNS yang bersangkutan. Misalnya dia sepakat dipotong 10% dari gajinya, itu bisa saja. Jadi semakin tinggi potongannya, maka semakin tinggi tabungan dari PNS tersebut yang akan diterima nanti di akhir masa baktinya, seperti itu. Misalnya, anggaplah PNS itu sepakat dipotong per bulan 1 juta atau bahkan 2 juta, tergantung tentunya jabatan dan pendapatannya. Karena semakin tinggi jabatan, maka semakin tinggi tentu pendapatan yang diperoleh oleh PNS tersebut. Nah, ini skema ini bisa membuat PNS mendapat pensiun yang lebih besar, karena tidak hanya mentok di 4,75% tadi, tapi bisa lebih daripada itu, tergantung kesepakatan PNS tentu tersendiri. Dan bukan hanya itu, kita lanjut lagi, kita simulasi ya supaya lebih mudah memahami dengan skema fully funded. Ya, misalnya total pendapatan seorang PNS atau P3K ini sebagai contoh saja, itu kisaran 7 juta rupiah. Sudah termasuk, ini bukan hanya gaji pokok, tapi sudah termasuk tunjangan kinerja dan lain sebagainya. Nah, PNS tersebut sepakat dipotong 1 juta per bulan. 1 juta per bulan. Ini sebenarnya bukan dipotong, tapi ditabung di PT Taspen setiap bulannya 1 juta rupiah. Nah, dana tersebut akan dikelola oleh Taspen, sehingga nantinya PNS itu di akhir masa baktinya menerima tabungan selama
dipotong per bulan itu plus bunga dari dana tersebut, karena dana tersebut akan dikelola oleh PT Taspen dengan berbagai cara, sehingga PNS tersebut bukan hanya mendapatkan tabungannya tapi juga plus bunga dari hasil pengelolaan dana tabungan tersebut. Nah, dari sinilah yang memungkinkan PNS bisa menerima 1 miliar rupiah. Tapi ini 1 miliar ini adalah angka tertinggi ya. Jadi bukan berarti semua dapat 1M, tidak. Tergantung nanti sejauh mana atau sebesar apa potongan setiap bulannya dari PNS. Tentu semakin tinggi potongannya, maka semakin besar juga nanti akumulasi tabungannya, dan semakin besar juga bunga nanti yang akan didapatkan, seperti itu. Yang pasti, menurut penjelasan dari berbagai sumber ya, skema fully funded ini memungkinkan PNS mendapatkan gaji pensiun yang lebih tinggi daripada skema yang ada saat ini, yaitu skema Pay As You Go. Karena sekali lagi, skema saat ini ya, yang saat ini dipakai itu mentok di 4,75% dipotong. Sementara kalau di fully funded ini tidak ada batasan, tergantung PNS-nya mau dipotong berapa. Nah, demikian tadi Bapak Ibu pembahasan ringkas tentang skema fully funded. Silahkan ditambahkan atau dikoreksi jika dianggap ada yang keliru. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan apakah memang pemerintah berencana merubah skema tunjangan pensiunan tersebut di 2025. Nah, kita akan berpedoman pada dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025. Ini adalah dokumen yang resmi disusun oleh pemerintah. Ya, jadi ini dokumennya valid Bapak Ibu, dan kalau kita lihat dalam dokumen yang berjumlah 352 halaman, memang ada terkait di sini redaksinya. Kita baca seringkas saja. Pemerintah telah menyadari bahwa terdapat beberapa tantangan dari penyelenggaraan program pensiun bagi PNS yang berjalan saat ini. Pertama, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan PNS relatif masih rendah dan dalam tren terus berkurang dibanding manfaat yang diterima PNS beberapa dekade yang lalu. Ini persoalan yang pertama. Kondisi tidak lepas dari formula perhitungan iuran maupun manfaat dari skema pensiun saat ini yang berbasis pada gaji pokok dan semakin bertambahnya rasio tunjangan kinerja terhadap total penghasilan PNS. Selain itu, terdapat kesenjangan tingkat RR antara jabatan di mana RR cenderung lebih rendah untuk tingkat jabatan yang lebih tinggi. Nah, di sini ada keterangan ya, pensiun saat ini mengikuti dengan skema pembiayaan Pay As You Go. Nah, di sini poinnya Bapak Ibu di paragraf ketiga, memperhatikan berbagai tantangan di atas, pemerintah menyadari bahwa reformasi program pensiun ASN merupakan suatu kebijakan yang bersifat urgen ya, bahkan dikatakan urgen, mendesak untuk segera ditempuh. Secara garis besar, arah reformasi program pensiun bagi ASN ke depan akan terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu perubahan skema program pensiun untuk PNS existing. Jadi memang ada rencana perubahan skema Bapak Ibu ya di dokumen ini. Kemudian yang kedua, pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K. Dan memang ada direncanakan di sini perubahan skema program untuk PNS existing yang. Nah, jadi pertanyaan ketiga terjawab kalau kita lihat dokumen kerangka ekonomi makro tadi, memang ada rencana untuk merubah skema. Pertanyaan keempat adalah, apakah lantas perubahan skema tersebut langsung berlaku di 2025? Jawabannya adalah berlaku jika sudah ada payung hukumnya. Karena sejauh ini, hingga hari ini, payung hukum secara resmi yang ditetapkan pemerintah terkait perubahan skema itu belum ada Bapak Ibu. Dan wacana ini sudah muncul beberapa tahun terakhir. Kalau ditanyakan terkait rencana, memang secara tertulis dalam dokumen kerangka ekonomi makro 2025 memang ada tadi disebutkan urgen untuk merubah skema. Tapi lagi-lagi payung hukumnya belum. Nah, kita tunggu 2025, bisa jadi pembahasannya sudah akan diintenskan dan bisa jadi akan dilanjutkan ke aplikasi atau penerapannya melalui sebuah payung hukum, apakah itu peraturan pemerintah atau regulasi-regulasi yang lain Bapak Ibu. Seperti itu ya. Jadi sampai saat ini masih statusnya perencanaan dari pihak pemerintah. Ini yang perlu kita pahami. Jadi perlu hati-hati dalam mendapatkan informasi, jangan dianggap skema ini langsung semua pensiunan mendapat 1 miliar. Nah, itu keliru besar Bapak Ibu. Bukan begitu arah pembahasannya, bukan begitu arah kebijakannya.
Silahkan dikoreksi jika ada yang keliru, silahkan ditambahkan jika ada yang kurang, Bapak Ibu. Demikian pembahasan ringkas kita hari ini, semoga bermanfaat, semoga ini mencerahkan. Kami sudah coba riset yang kami bisa sesuai dengan pertanyaan dari Bapak Ibu, karena memang hal ini perlu untuk kita bahas, perlu kita untuk pahami sama-sama, Bapak Ibu. Kita jumpa di video berikutnya, kita sharing diskusi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.